Halo, ini adalah bagian dari pertemuan ke-11 yang membahas keasaman alkohol dan fenol serta sifat kimia eter dan epoksida. Selamat mengikuti kuliahnya. Keasaman alkohol dan fenol. Di bab 9, kita telah mempelajari sifat alkohol sebagai basa yang mudah mengambil H+. Di bab 10 ini, kita juga akan mempelajari sifat alkohol sebagai asam. Ini adalah gambaran reaksi alkohol sebagai basa, di mana gugus hidroksil melalui pasangan elektron bebas yang dimiliki oksigennya itu dapat berikatan dengan sebuah proton atau H+ secara berkesetimbangan membentuk ion alkil oksonium yang kemudian dapat terdorong untuk membebaskan H2O dan karbokation R+. Sementara itu, sebagai asam, gugus hidroksil pada alkohol itu melepaskan H+ atau proton. Jadi ikatan OH ini semuanya pindah ke oksigen, sehingga oksigen akan menjadi bermuatan negatif di ion alkoksida, sementara H akan bebas sebagai H+, dan ini pun reaksinya berupa kesetimbangan. Jadi, alkohol juga tergolong ke dalam asam lemah. pKa metanol misalnya adalah 15,5, sementara etanol adalah 15,9. Hampir sama dengan keasaman air yang pKa-nya sekitar 15,7. Sekarang mari kita lihat faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keasaman alkohol serta fenol. Kita mulai dari alkohol sederhana. Pertama, gugus penarik elektron yang dapat kita lambangkan sebagai X secara umum dapat meningkatkan keasaman alkohol. Contohnya adalah pKa 222-trifluoroetanol misalnya bernilai 12,4, jauh lebih rendah daripada pKa etanol. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mari kita lihat strukturnya. Dalam 222-trifluoroetanol, gugus-gugus F yang bersifat sangat elektronegatif ini menarik densitas elektron dari seluruh molekul ini ke arah mereka masing-masing. Tarikan elektron ke arah gugus-gugus F ini akan memperbesar muatan positif pada atom hidrogen gugus OH, sehingga membuat molekul ini lebih mudah melepaskan H+ dibandingkan etanol biasa. Nah, setelah H dari gugus OH ini lepas sebagai proton, terbentuk basa konjugat yang berbentuk seperti ini. Kita bisa lihat bahwa di sini gugus F masih berperan sebagai penarik elektron yang menarik densitas elektron molekul ini ke arah gugus-gugus tersebut. Ini menyebabkan muatan negatif di ujung oksigen ini itu menyebar hampir ke seluruh rantai molekul ini, sehingga muatan negatif ini tidak terlokalisasi, dan itu menyebabkan H+ menjadi sulit kembali lagi ke oksigen membentuk OH, ya, atau dengan kata lain gugus-gugus F ini membuat basa konjugat dari 222-trifluoroetanol lebih stabil daripada basa konjugat dari etanol. Dengan demikian, kedua faktor inilah yang menyebabkan mengapa pKa dari 222-trifluoroetanol lebih kecil daripada pKa etanol, atau ia lebih asam daripada etanol. Di lain pihak, gugus-gugus pendorong elektron, misalkan alkil, itu akan menurunkan keasaman karena gugus-gugus pendorong elektron akan menghasilkan efek-efek yang persis kebalikan dari apa yang dilakukan oleh gugus penarik elektron. Kemudian, elektronegativitas, jumlah dan jarak
gugus-gugus tersebut dari gugus OH suatu alkohol itu sangat berpengaruh pada besarnya peningkatan keasaman akibat gugus X atau halogen. Ini karena apa yang dilakukan oleh X atau halogen pada molekul alkohol itu terjadi lewat faktor induksi. Kita lihat contoh beberapa molekul alkohol yang memiliki gugus halogen berikut. Untuk kolom pertama di sini kita bisa lihat bahwa kerangka etanol di sini bedanya adalah mereka mengikat gugus F, Cl, Br, dan I. Mengikat halogen-halogen yang berbeda. Kita bisa ramalkan bahwa etanol yang memiliki F itu akan lebih asam atau paling asam dibandingkan etanol-etanol yang lain. Karena F punya keelektronegatifan yang paling tinggi di antara halogen-halogen yang lain. Kemudian, kita bisa lihat di jalur ini, di baris ini, molekul-molekul etanol ini berbeda hanya pada jumlah Cl yang ia ikat. Dari kiri ke kanan, Cl-nya semakin banyak. Ini akan mempengaruhi keasaman dengan cara meningkatkan keasaman dengan semakin banyaknya Cl yang melekat pada etanol. Sehingga 2,2,2-trichloroetanol lebih asam daripada 2,2-dichloroetanol dan 2,2-dichloroetanol lebih asam daripada 2-chloroetanol. Kemudian di baris yang kedua di sini kita bisa lihat bahwa yang berbeda di antara mereka adalah jarak relatif gugus Br terhadap gugus OH. Ya, kita bisa lihat dengan semakin panjangnya atau semakin banyaknya CH2 di sini, maka Br akan semakin jauh dari OH. Dan ini akan menyebabkan penurunan keasaman, di mana alkohol yang gugus Br-nya relatif paling dekat dengan OH itu yang paling asam, sementara yang Br-nya semakin jauh dari gugus OH itu semakin kurang asam. Sementara itu, fenol dengan pKa sama dengan 10 itu jauh lebih asam daripada alkohol biasa. Penyebabnya ialah stabilisasi resonans pada ion fenolat yang menyebarkan muatan negatif ke dalam cincin aromatik sehingga tidak terpusat di atom oksigen. Kita semua sudah paham betul pada pelajaran kimia dasar kita diajarkan bahwa ketika kita punya suatu asam Ha dan asam ini bersifat lemah, maka ketika ia bereaksi asam basa dengan pelarut air misalkan, akan terbentuk basa konjugat dan asam konjugat. Apabila kita melihat persamaan reaksi ini agak lebih detail, maka kita bisa pahami bahwa selama molekul basa konjugat A negatif ini stabil, maka ia akan sulit bereaksi kembali dengan asam konjugat untuk membentuk asam dan basa awalnya. Dengan demikian, kunci dalam meningkatkan keasaman suatu molekul adalah dengan sedemikian rupa membuat basa konjugatnya stabil atau sulit bereaksi kembali dengan proton yang ia lepaskan, agar reaksi kesetimbangan ini lebih bergeser ke kanan atau ke arah basa konjugat dan ion H+. Mari kita lihat lebih detail. Alkohol pada umumnya, ROH, ketika ia bertindak sebagai asam, ia akan melepaskan H+ dan ion alkoksida sebagai basa konjugat dari alkohol tersebut. Sementara itu, fenol, setelah fenol melepaskan H+, maka akan terbentuk H+ dan basa konjugat berupa ion fenolat atau fenoksida. Kalau kita lihat perbedaannya, ion alkanolat atau alkoksida itu memiliki muatan negatif yang relatif lebih terlokalisasi pada atom oksigennya dibandingkan pada ion fenolat atau fenoksida.
di mana dalam ion fenolat atau fenoksida di sini kita memiliki sebuah oksigen bermuatan negatif yang terkonjugasi dengan cincin aromatik. Ini menyebabkan muatan negatif di atom oksigen ini juga dapat berada di posisi karbon orto. Dan tidak hanya di situ, muatan negatif di karbon orto ini juga dapat berada di posisi karbon para. Muatan negatif di karbon para juga dapat berada di posisi karbon orto yang satunya lagi, dan muatan negatif ini juga dapat kembali ke oksigen. Dengan demikian, muatan negatif satu yang dimiliki ion fenolat itu tersebar di 1, 2, 3, 4 posisi yang berbeda. Atau ia tersebar atau terdelokalisasi. Nah, ini akan menyebabkan muatan negatif pada ion fenolat atau fenoksida itu sulit untuk bereaksi kembali dengan H+ membentuk fenol, sehingga fenol akan memiliki keasaman yang lebih tinggi daripada alkohol biasa karena basa konjugat dari fenol, ion fenolat atau fenoksida itu lebih stabil, lebih sulit bereaksi dengan proton yang dilepaskan si fenol. Dengan demikian, basa-basa biasa seperti NaOH atau KOH tidak cukup kuat untuk menggaramkan alkohol karena basa konjugat dari alkohol sangat reaktif dan akan bereaksi dengan H+ yang baru saja dilepaskan oleh alkohol tersebut, membuat H+ itu tidak dapat bereaksi dengan NaOH. Lain halnya dengan fenol. Tadi kita bahas bahwa basa konjugat dari fenol jauh lebih stabil daripada basa konjugat dari alkohol biasa. Ini akan memungkinkan H+ yang dilepaskan oleh fenol itu bisa berumur cukup lama untuk dapat bereaksi dengan NaOH, membentuk garam natrium fenoksida dan hasil samping berupa air. Dengan demikian, diperlukan basa lebih kuat yang nilai pKa asam konjugasinya lebih besar daripada air untuk dapat mengambil H+ dari alkohol. Nah, beberapa contoh basa-basa yang cukup kuat untuk mendeprotonasi alkohol diantaranya adalah logam natrium atau kalium yang biasa kita gunakan untuk menguji secara kualitatif keberadaan gugus alkohol, di mana reaksinya ini akan menghasilkan garam natrium atau kalium alkanolat dan membebaskan gelembung-gelembung gas hidrogen. Selain itu, natrium hidrida juga cukup kuat untuk mendeprotonasi alkohol, membentuk garam natrium alkanolat dan juga membebaskan gas hidrogen. Selain itu, sodamida atau natrium amida NaNH2 yang telah Anda lihat di bab-bab sebelumnya, serta reagen Grignard yang juga sudah kita bahas, merupakan basa-basa yang cukup kuat untuk dapat digunakan untuk mendeprotonasi alkohol, tetapi mereka tidak lazim digunakan untuk tujuan ini. Coba Anda tuliskan persamaan reaksi antara sodamida dan alkohol serta reagen Grignard dan alkohol. Nah, sekarang mari kita lihat latihan berikut. Kita punya 3 nomor yang berhubungan erat dengan sifat keasaman alkohol serta fenol. Mari kita bahas satu persatu. Nomor 1, urutkan kelima senyawa berikut dengan keasaman yang semakin meningkat. 2-kloroetanol, fenol, etanol, paraklorofenol, dan parametilfenol.
Nah, untuk mendapatkan urutan yang tepat dari keasaman alkohol dan fenol ini, kita perlu mengingat kembali pertama bahwa fenol lebih asam daripada etanol, sehingga kita bisa tulis ini pertama ya, etanol kurang asam dibandingkan fenol, atau fenol lebih asam daripada etanol. Kemudian kita ingat kembali bahwa gugus penarik elektron itu meningkatkan keasaman, sehingga 2-kloroetanol itu pastilah lebih asam daripada etanol. Kemudian para klorofenol pastilah lebih asam daripada fenol. Dan yang terakhir, gugus pendorong elektron menurunkan keasaman, sehingga para metilfenol itu kurang asam dibandingkan fenol. Tetapi karena dia masih fenol, dan bagaimanapun fenol punya stabilisasi resonans yang lebih baik daripada pada alkohol biasa, maka para metilfenol itu masih lebih asam daripada 2-kloroetanol. Nomor 2, tuliskan persamaan reaksi tersier butil alkohol dengan logam kalium, namai produknya. Nah, di pembahasan sebelumnya kita sudah berkenalan dengan pola reaksi ini. Alkohol tambah logam natrium atau kalium yang fasenya padat akan menjadi garam, natrium atau kalium alkanolat dan membebaskan gas H2. Nah, soal ini hanya meminta kita untuk mengganti gugus air di sini dengan gugus tersier butil. Sementara logamnya kita tentukan pakai kalium saja. Jadi kita bisa tulis di sisi kiri tersier butil alkohol tambah kalium itu akan menjadi garam ini yang bisa kita beri nama sebagai kalium tersier butilat atau kalium 2-metil 2-propanolat. Nah, jangan lupa juga bahwa kita perlu menambahkan koefisien reaksi 2 pada alkohol, logam, dan garamnya, karena di sini akan menghasilkan gas H2 ya, yang masing-masing satu hanya diambil dari satu alkohol. Jadi mau nggak mau kita perlu 2 ekuivalen alkohol tambah 2 ekuivalen kalium, jadi 2 ekuivalen garam dan 1 ekuivalen gas hidrogen. Nomor 3, tuliskan persamaan reaksi dengan KOH berair, artinya larutan KOH dalam air jika ada. Kalau nggak ada berarti ya nggak usah dipaksakan. Untuk A, paranitrofenol, dan B, sikloheksanol. Nah, kita lihat dulu perbedaannya. Ini senyawaan fenol, sementara ini adalah sebuah alkohol biasa. Meskipun secara sekilas mungkin gambarnya bisa mengecoh kita ya, karena fenol dan sikloheksanol sama-sama punya segi 6, tapi beda segi 6-nya ya. Jadi kita perhatikan bahwa fenol, dalam hal ini paranitrofenol, itu cukup asam untuk dapat bereaksi dengan larutan KOH atau KOH berair dan menghasilkan sebuah garam kalium dari paranitrofenol tersebut. Nah, kemudian akan dihasilkan juga H2O sebagai hasil samping. Sementara itu, sikloheksanol ya, dalam hal ini hanyalah alkohol biasa yang alkilnya berupa sikloalkil ya, dan ini tidak bersifat aromatik cincin ini ya. Di sini sp2 semua, di sini sp3 semua, jadi beda sifatnya, sehingga ini hanyalah alkohol sekunder biasa ya, sehingga dia tidak cukup asam untuk bereaksi dengan KOH berair atau larutan KOH ya, seperti itu. Sifat alkohol sebagai basa dapat kita manfaatkan untuk mensintesis ether. Ether simetrik dengan 2 gugus air yang sama dapat disintesis dengan reaksi dehidrasi berkataliskan asam
dari alkohol primer pada suhu 140 derajat Celcius. Jadi bila kita campurkan dua ekuivalen alkohol, misalkan etanol di sini, dengan suatu larutan asam, misalkan asam sulfat, dan kita panaskan campuran tersebut di 140 derajat Celcius selama beberapa waktu, maka akan dihasilkan produk utama berupa diethil ether dan produk samping berupa air. Reaksi ini berlangsung dengan mekanisme SN2. Apakah Anda masih ingat? Coba Anda tuliskan mekanismenya. Saya sudah menjelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa alkohol ditambah asam dapat membentuk ion alkil oksonium. Nah, karena kita di sini menggunakan jumlah etanol yang berlebih, maka nanti etanol yang tidak terasamkan itu dapat bertindak sebagai nukleofili untuk menyerang etanol yang terasamkan. Sehingga pada akhirnya kita bisa menggabungkan dua potongan etanol menjadi diethil ether. Nah, cara ini paling nyaman dipakai untuk membuat ether yang simetrik karena cukup kita gunakan dua ekuivalen alkohol yang ingin kita gunakan. Sementara itu, ether yang tak simetrik yang gugus R-nya berbeda tidak dapat disintesis dengan cara ini karena cara ini akan menghasilkan campuran produk ether yang pada akhirnya akan memusingkan kita sebagai kimiawan dan kimiawati untuk mengisolasi produk utamanya. Coba Anda jelaskan hal ini dengan lebih detail. Kemudian, untuk membuat ether asimetrik, sintesis ether Williamson dapat kita manfaatkan dan cara ini terdiri atas dua langkah. Pada langkah pertama, kita manfaatkan sifat alkohol sebagai asam lemah dengan mengubah alkohol ini menggunakan suatu basa kuat menjadi garam alkanolatnya. Jadi alkohol kita reaksikan dengan logam natrium atau kalium seperti yang sudah dijelaskan di bagian kuliah ini sebelumnya dan akan terbentuk garam natrium atau kalium alkanolat dan gas hidrogen. Nah, pada intinya di reaksi ini kita mengubah alkohol yang tadinya merupakan nukleofili lemah menjadi ion alkanolat atau ion alkoksida yang merupakan nukleofili kuat. Nukleofili kuat yang dihasilkan di tahap pertama ini selanjutnya bisa kita manfaatkan untuk melakukan reaksi SN2 pada alkil halida primer atau sekunder. Misalkan, ion alkanolat yang tadi kita buat di tahap 1 ini kita reaksikan dengan sebuah R aksen X, di mana R aksen di sini berbeda dari R yang ada di alkoksida. Ini akan menghasilkan ether RO R aksen dan garam natrium halida. Nah, karena reaksi ini berjalan lewat mekanisme SN2, maka alkil halida tersier, aril halida, atau halida vinilik yang sulit menjalani reaksi SN2 tidak dapat kita gunakan untuk sintesis ether cara Williamson. Dan gugus X yang bisa kita pakai di sini adalah Cl, Br, atau I. Mari kita lihat contoh reaksi sintesis ether Williamson. Misalkan kita ingin membuat ether tak simetrik berikut. 1 metoksipropana. Untuk membuat ether ini, kita bisa menjalankan reaksi sintesis ether Williamson melalui dua jalur. Jalur atau opsi pertama adalah dengan membentuk ikatan baru antara metil dan propoksi di sini. Sebut saja ini jalur A. Dengan memotong ikatan di sini artinya kita punya dua potongan CH3 dan OCH2CH3 atau propoksi.
Nah, dari penjelasan tadi, CH3 dapat kita dapatkan dari sebuah alkil halida, CH3X. Sementara potongan propoksi atau satu propoksi itu bisa kita dapatkan dari natrium alkanoat. Dalam hal ini natrium 1 propanolat. Ya. Nah, itu jalur pertama. Nah, sehingga kita sudah tahu sekarang bahannya untuk jalur A ini, ya. Sintesis ether Williamson tahap pertamanya adalah mengubah 1 propanol menjadi natrium propanolat dengan mereaksikannya dengan sebuah logam natrium misalkan. Nah, ion negatif dari natrium propanolat, ya, atau ion propoksida di sini itu dapat kita gunakan selanjutnya untuk bereaksi dengan CH3X. Ya, X di sini masih ditulis secara umum, Anda bisa pakai Cl, Br, atau I seperti yang tadi sudah dijelaskan. Dan ini akan menghasilkan produk yang kita inginkan tadi, yaitu 1 metoksipropana dan garam natrium halida. Sementara itu, kita punya jalur kedua atau kemungkinan kedua untuk mendapatkan ether ini, yaitu dengan membentuk ikatan ether antara gugus propil ini dan gugus metoksi. Anggap saja ini kita sebut jalur B. Bila kita mengambil jalur ini, maka potongan propil dapat kita dapatkan dari suatu propil halida. Sementara potongan metoksi dapat kita dapatkan dari suatu garam natrium metoksilat, natrium metanolat, ya, atau natrium metoksida. Nah, dengan demikian sintesis ether Williamson lengkap yang bisa kita lakukan melalui jalur B ini untuk membentuk produk ini adalah pertama dengan mencampurkan metanol dengan natrium untuk mendapatkan natrium metanolat. Ya. Kemudian natrium metanolat atau natrium metoksida yang didapatkan ini kita reaksikan dengan propil halida, ya, 1 propil halida atau 1 halopropana, ya. Dan di sini kita akan dapatkan molekul target yang sama, yaitu 1 metoksipropana dan garam natrium halida. Sementara itu, sintesis epoksida atau ether siklik yang paling sederhana itu dapat dicapai dengan reaksi oksidasi, misalkan sebagai berikut. Pertama, sintesis etilena oksida atau oksirana untuk bahan baku etilena glikol dapat kita lakukan dengan cara mencampurkan etena atau etilena dengan gas O2 dan dibantu oleh katalis perak pada suhu 250 derajat Celcius dan tekanan tinggi tertentu. Ini akan menghasilkan etilena oksida atau oksirana. Kemudian, kita juga dapat memanfaatkan reaksi epoksidasi alkena. Di dalam laboratorium, epoksidasi alkena dapat kita capai dengan mencampurkan sebuah alkena, dalam contoh ini misalkan sikloheksena, dengan sebuah senyawa perasam, yaitu senyawa asam karboksilat yang kelebihan oksigen. Ya, jadi oksigennya lebay di sini. Lebay itu biasanya ditandai dengan awalan per, ya. Nah, perasam ini akan mengubah sikloheksena menjadi sikloheksena oksida dan asam karboksilat. Nah, kita dapat gunakan perasam dengan gugus R berupa metil atau asam perasetat,
Atau kita juga bisa menggunakan reaksi khas untuk tujuan ini, yaitu di mana R dari perasam itu adalah sebuah gugus metaklorofenil, sehingga asam perasamnya adalah asam metakloroperbenzoat yang lebih dikenal dengan singkatannya yaitu MCPBA. Sekarang mari kita pelajari sifat kimia dari gugus eter. Seperti halnya alkohol, pasangan elektron bebas pada atom oksigen gugus eter menjadikan gugus ini bersifat sebagai basa Lewis, sehingga ROR aksen suatu eter umum itu dapat bereaksi dengan H+ atau proton, di mana proton ini seperti halnya pada alkohol itu akan terikat oleh oksigen dari gugus eter membentuk sebuah kation positif seperti ini. Nah, jika kita gunakan asam Lewis sebagai asam untuk tujuan ini, kita bisa gunakan misalkan BBr3. Di sini atom B bertindak sebagai asam Lewis, yaitu atom yang kekurangan elektron, di mana pasangan elektron bebas oksigen di gugus eter dapat melakukan ikatan kovalen koordinasi dengan atom B, membentuk senyawa ini. Di sini, reaksi dengan proton atau asam Lewis akan membuat eter yang lembam dapat diputus oleh nukleofili. Kenapa? Karena hasil reaksi antara eter dan asam-asam ini adalah sesuatu yang lebih tidak stabil daripada eter itu sendiri. Dan untuk mengatasi ketidakstabilan ini, spesies ini punya dua pilihan, entah dia kembali lagi menjadi eter dan asam, atau membiarkan nukleofili menyerang salah satu R-nya, sehingga nanti dilepaskan sebuah alkohol sebagai gugus pergi. Jadi, sebetulnya prinsipnya masih mirip-mirip dengan apa yang sudah kita pelajari pada alkohol. Hanya saja dalam eter, gugus perginya adalah sebuah alkohol, bukan air. Untuk dapat memanfaatkan sifat gugus eter sebagai basa Lewis tadi, dalam memutuskan ikatan eter, kita memerlukan kehadiran nukleofili dalam campuran reaksi. Nukleofili kuat sebagai iodida atau bromida diperlukan jika gugus R dan atau R aksen itu bersifat primer atau sekunder. Pemutusan akan berlangsung melalui mekanisme SN2. Misalkan, eter ini kita lihat memiliki dua jenis gugus R, gugus etil dan gugus 2-propil. Nah, gugus etil di sini primer, sementara gugus 2-propil di sini adalah alkil sekunder. HI di sini adalah sumber H+ dan iodida atau imin, di mana H+ bisa menempel di oksigen eter dan imin akan bertindak sebagai nukleofili kuat. Imin sebagai nukleofili kuat tentunya akan lebih suka menyerang karbon primer dibandingkan karbon sekunder. Sehingga di akhir reaksi ini kita mendapatkan campuran berupa etil iodida dan 2-propanol sebagai gugus pergi. Contoh selanjutnya, eter ini memiliki 2 R, yang satu bersifat aromatik yaitu gugus penil, yang satu adalah alkil berupa metil. Ketika dicampurkan dengan BBr3, di mana atom B di sini dapat bersifat sebagai asam Lewis yang akan menempel pada O sebagai basa Lewis, dan salah satu Br dari sini dapat terbebas menjadi ion bromida yang dapat bertindak sebagai nukleofili kuat yang akan menyerang secara SN2 karbon metil di sini. Ini akan membebaskan potongan ini ya, yang awalnya diikat oleh B, tapi setelah dicampurkan dengan larutan asam berair di sini akan berubah menjadi fenol. Kemudian CH3 akan tadi terikat dengan bromida menjadi metil bromida.
Nah, kemudian bagaimana kalau R atau R aksen dari ether yang mau kita reaksikan di sini bersifat tersier? Nukleofili kuat tidak diperlukan, karena reaksi akan terjadi melalui mekanisme SN1 yang biasanya disaingi dengan mekanisme E1, ya, yang di sini hasilnya nanti berupa alkena. Contohnya, ether ini gugus R yang pertama adalah fenil, di mana di sini ia tidak bisa melakukan SN1 maupun E1. Sementara gugus R kedua adalah gugus R tersier, yaitu sebuah tersier butil, yang mana mudah sekali mengalami SN1 ataupun E1. Dengan demikian, ketika ether ini kita campurkan dengan larutan asam berair, H+ akan terikat pada oksigen, sementara H2O akan bertindak sebagai nukleofili lemah. Nah, H+ yang tadi melekat pada oksigen itu akan mendorong bagian fenoksi di sini untuk terbebas menjadi fenol dan meninggalkan tersier butil sebagai karbokation tersier butil. Karbokation tersier butil nanti dapat diserang oleh H2O sebagai nukleofili lemah, kemudian kehilangan H+ dan akhirnya menjadi tersier butil alkohol. Atau si karbokation T butil ini nantinya bisa tereliminasi satu hidrogen betanya dan menjadi sebuah alkena. Nah, sementara itu, ether siklik epoksida, ya, yang kita tahu strukturnya adalah sebuah segitiga, itu memiliki regangan sudut cincin beranggota 3 yang tinggi, ya, sehingga menyebabkan epoksida ini jauh lebih reaktif daripada ether biasa. Saking lebih reaktifnya, dia dapat mengalami pembukaan cincin hanya melalui pencampurannya dengan sebuah asam. Misalkan epoksida ini kita campurkan dengan H+, maka oksigen dari epoksida, ya, dari gugus ether siklik ini akan menyerang H+, membentuk ikatan dengan H+, menghasilkan ion ini. Kemudian karena di sini posisi energi epoksida itu sudah jauh lebih besar daripada ether biasa, maka bentuk ini pun akan jauh lebih tidak stabil daripada bentuk tadi. Dan karena sangat tidak stabil, maka nukleofili lemah seperti H2O sekalipun itu mampu cukup kuat menyerang salah satu gugus R di sini dan mengusir ikatan CO, ya, secara SN2, misalkan seperti ini. Nah, ini kemudian akan menghasilkan sebuah alkil oksonium yang memiliki gugus hidroksil. Ya, gugus hidroksil yang biru ini adalah si oksigen epoksida yang tadi sudah mengikat H+. Sementara gugus H2O+ di sini adalah H2O yang tadi menyerang secara SN2. Kita tidak melihat lagi adanya ikatan cincin epoksida di sini karena ikatan tadi putus akibat serangan nukleofili lemah, ya. Walaupun lemah, tapi karena lawannya sangat tidak stabil, sangat reaktif, maka SN2 bisa terjadi di sini, ya. Nah, kemudian seperti biasa bentuk ini akan kehilangan proton H+, ya, dan berkesetimbangan dengan bentuk yang tidak terprotonasinya. Di sini adalah berupa 1,2 etanadiol atau etilena glikol. Oke, ini terjadi ketika epoksida dicampur dengan asam yang mengandung air, ya. Airnya bertindak sebagai nukleofili. Kita bisa variasikan reaksi ini dengan mengganti bagian ini, ya. Misalkan bila mana kita campurkan epoksida dengan larutan asam yang mengandung alkohol, misalkan metanol, maka akan terjadi hal yang serupa tapi produknya berbeda. Kenapa? Sekali lagi, H+ akan nempel di sini, membentuk ion seperti ini, kemudian ion seperti ini akan diserang oleh metanol sebagai nukleofili lemah.
Kemudian dia akan kehilangan proton dan pada akhirnya kita akan dapatkan sebuah produk ini, ya. Yang beda dengan produk yang tadi. Kalau tadi hasilnya jadi ada 2 OH ya, tapi karena di persamaan yang kedua ini kita menggunakan alkohol sebagai nukleofili, maka kita akan dapatkan gugus metoksi di sini, gugus alkoksi, ya. Seperti itu. Contoh lainnya, misalkan kalau kita gunakan etilena glikol tadi atau 1,2-etanadiol tadi sebagai nukleofili, ya, pada campuran epoksida dan H+, maka yang akan menyerang R adalah salah satu oksigen dari etilena glikol ini, kemudian proton ini akan lepas sebagai H+. Dan pada akhirnya kita akan mendapatkan produk yang lebih rumit lagi. Jadi di sini terlihat mengapa epoksida meskipun tidak stabil, tapi sangat dibutuhkan di dunia karena dia merupakan jembatan atau zat antara untuk membentuk berbagai molekul organik lainnya yang tentunya punya banyak fungsi yang berbeda-beda di kehidupan sehari-hari. Nah, reaksi pembukaan cincin epoksida dapat kita manfaatkan lebih jauh dengan menggunakan reagen Grignard untuk menghasilkan alkohol primer yang memiliki 2 atom C lebih banyak daripada si reaktan awalnya. Mari kita lihat contohnya. Misalkan di sini kita punya epoksida, kita campurkan dengan reagen Grignard. Kita masih ingat dalam pelajaran reagen Grignard, karena ini adalah sebuah logam yang positif, ya, maka gugus R ini jadi sangat negatif, ya. Jadi R ini adalah bersifat negatif. Sementara di epoksida kita punya pembagian muatan seperti ini. Oksigen sebagai gugus yang lebih elektronegatif sebagai kutub negatif, kutub parsial negatif, sementara si karbon-karbon ini jadi kutub parsial positif. Dengan demikian, gugus R negatif dari Grignard itu dapat menempel dengan salah satu atom C di sini. Kemudian mengusir ikatan CO ke arah O, ya, memutuskan ikatan jembatan epoksida ini, dan pada akhirnya akan menghasilkan sebuah garam magnesium alkanoat. Nah, di bab-bab selanjutnya Anda akan sangat sering melihat zat antara magnesium alkanoat ini yang biasanya nanti selalu kita treatment atau kita olah dengan asam atau air, ya, atau larutan asam berair atau air juga bisa, sehingga di sini akan dihasilkan gugus OH, ya, yang dari tadinya kompleks O min Mg plus X itu akan berubah menjadi gugus OH setelah dicampurkan dengan air, ya. Jadi ingat selalu untuk pola reaksi dengan reagen Grignard itu biasanya tidak jauh-jauh dari ini. R- menyerang C delta positif dari targetnya, kemudian sisa dari Grignard akan nempel pada O-, ya, dan O- MgX ini bisa kita bubarkan menjadi OH menggunakan bantuan air atau larutan asam berair.